1. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang. Bagaimana ketentuan ini berpengaruh terhadap akuntabilitas anggota DPR dan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif? Ketentuan ini hanya bersifat prosedural dan tidak berpengaruh pada akuntabilitas anggota DPR, karena sebagian besar anggota DPR tidak pernah dipecat. B. Dengan adanya ketentuan ini, anggota DPR akan lebih berhati-hati dalam melaksanakan tugasnya, tetapi seringkali proses pemberhentian terlalu rumit dan tidak transparan. C. Proses pemberhentian yang ketat dapat mengurangi kemungkinan pemecatan anggota DPR yang tidak memenuhi standar, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga. D. Ketentuan ini dapat disalahgunakan untuk mengeluarkan anggota DPR yang kritis terhadap pemerintah, yang justru mengancam prinsip-prinsip demokrasi. E. Dengan adanya syarat dan tata cara yang jelas, publik dapat lebih mudah mengawasi anggota DPR dan menuntut pertanggungjawaban, yang memperkuat legitimasi lembaga. Kunci jawaban, D. Pasal 22B, anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang. Jawaban yang tepat adalah D. Ketentuan mengenai pemberhentian anggota DPR dapat disalahgunakan untuk mengeluarkan anggota DPR yang kritis terhadap pemerintah, yang berpotensi mengancam prinsip-prinsip demokrasi. Meskipun terdapat prosedur yang mengatur pemberhentian, jika tidak diterapkan dengan bijak, hal ini bisa digunakan untuk menekan suara-suara oposisi, yang dapat merusak akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif. 2. Anggota Dewan Perwakilan Daerah, DPD, dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum. Apa dampak dari mekanisme pemilihan ini terhadap representasi daerah dan partisipasi politik masyarakat di Indonesia? Pemilihan umum untuk anggota DPD cenderung tidak meningkatkan partisipasi politik masyarakat, karena banyak orang merasa tidak terlibat dalam proses politik. B. Dengan pemilihan langsung, anggota DPD lebih berorientasi pada kepentingan lokal, tetapi hal ini dapat menyebabkan konflik antara kepentingan daerah dan nasional. C. Mekanisme pemilihan ini memungkinkan suara daerah didengar di tingkat nasional, meskipun seringkali anggota DPD kesulitan untuk mempengaruhi kebijakan. D. Proses pemilihan yang transparan dan akuntabel dapat mendorong masyarakat untuk lebih aktif terlibat dalam politik, tetapi tidak menjamin bahwa semua suara akan terwakili. Pemilihan anggota DPD melalui pemilihan umum tidak memberikan dampak signifikan pada representasi daerah, karena banyak anggota lebih fokus pada agenda nasional. Pasal 22C ayat 1, anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum. Jawaban C menyatakan bahwa mekanisme pemilihan ini memungkinkan suara daerah didengar di tingkat nasional, meskipun seringkali anggota DPD kesulitan untuk mempengaruhi kebijakan. Ini menggambarkan dengan baik bagaimana anggota DPD yang dipilih langsung dari setiap provinsi berusaha mewakili kepentingan daerah. Namun, mereka seringkali menghadapi tantangan dalam berpengaruh terhadap kebijakan nasional. Dengan demikian, meskipun ada saluran untuk menyampaikan aspirasi daerah, efektivitas mereka dalam mempengaruhi kebijakan yang lebih luas seringkali terbatas. 3. Anggota Dewan Perwakilan Daerah, DPD, dari setiap provinsi jumlahnya sama, dan jumlah seluruh anggota DPD itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DPR. Bagaimana pengaturan ini memengaruhi keseimbangan kekuasaan antara DPD dan DPR, serta representasi daerah dalam sistem pemerintahan? Pengaturan jumlah anggota DPD yang sama dari setiap provinsi memperkuat posisi daerah kecil, tetapi dapat mengurangi efektivitas kebijakan nasional. B. Pembatasan jumlah anggota DPD dapat menciptakan ketidakpuasan di daerah yang lebih besar, sehingga mengurangi legitimasi DPD sebagai wakil daerah. C. Keseimbangan jumlah anggota DPD yang lebih sedikit dibandingkan DPR dapat mengakibatkan marginalisasi suara daerah dalam proses legislasi nasional. D. Dengan jumlah anggota DPD yang sama, setiap provinsi memiliki kesempatan yang setara untuk berkontribusi dalam pembuatan kebijakan, meskipun hal ini tidak mencerminkan populasi masing-masing provinsi. Pengaturan ini mendorong kolaborasi antara DPD dan DPR, tetapi dapat mengarah pada konflik kepentingan antara dua lembaga tersebut.
Pasal 22C ayat 2, anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama, dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Jawaban C, yang menyatakan bahwa keseimbangan jumlah anggota DPD yang lebih sedikit dibandingkan DPR, dapat mengakibatkan marginalisasi suara daerah dalam proses legislasi nasional, memang merupakan pilihan yang tepat. Hal ini menunjukkan bahwa dengan jumlah anggota DPD yang lebih sedikit, suara dan kepentingan daerah dapat terpinggirkan dalam pengambilan keputusan legislatif yang lebih luas, di mana DPR memiliki kekuatan dan jumlah anggota yang lebih besar. Keseimbangan ini dapat berdampak pada bagaimana kebijakan yang menguntungkan daerah dihasilkan dan dipertimbangkan, sehingga menciptakan tantangan dalam menjaga representasi yang adil bagi semua daerah, terutama yang lebih kecil. 4. Dewan Perwakilan Daerah, DPD, bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. Apa implikasi dari frekuensi sidang ini terhadap efektivitas fungsi legislasi DPD dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan? A. Frekuensi sidang yang rendah mungkin membatasi kemampuan DPD untuk merespons isu-isu daerah secara cepat, sehingga mengurangi relevansi lembaga di mata masyarakat. B. Dengan sidang minimal sekali setahun, DPD dapat fokus pada perencanaan jangka panjang tanpa tekanan untuk terus-menerus berinteraksi dengan masyarakat. C. Sidang yang jarang diadakan dapat mendorong masyarakat untuk lebih proaktif dalam menyuarakan pendapat, meskipun sulit bagi DPD untuk menangkap semua aspirasi tersebut. D. Sidang tahunan memungkinkan DPD untuk merumuskan kebijakan yang lebih strategis, tetapi dapat mengakibatkan keterlambatan dalam menangani masalah mendesak. E. Frekuensi sidang yang diatur dapat menciptakan stabilitas dalam proses legislasi, tetapi tidak menjamin bahwa semua daerah akan terwakili secara adil dalam keputusan yang diambil. Pasal 22C ayat 3, Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. Jawaban A, yang menyatakan bahwa frekuensi sidang yang rendah mungkin membatasi kemampuan DPD untuk merespons isu-isu daerah secara cepat, sehingga mengurangi relevansi lembaga di mata masyarakat, adalah pilihan yang sangat tepat. Frekuensi sidang yang hanya sekali dalam setahun dapat mengakibatkan DPD kesulitan untuk menghadapi isu-isu mendesak dan kebutuhan daerah yang berubah dengan cepat. Ini dapat membuat masyarakat merasa bahwa DPD kurang efektif dalam mewakili dan memperjuangkan kepentingan mereka, sehingga mengurangi kepercayaan dan relevansi lembaga tersebut. Hal ini juga bisa mengakibatkan keterlibatan masyarakat yang lebih rendah, karena mereka mungkin merasa suara dan aspirasi mereka tidak didengar secara tepat waktu. 5. Dewan Perwakilan Daerah, DPD, dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, serta pengelolaan sumber daya alam. Apa dampak dari kewenangan ini terhadap dinamika legislatif dan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah? A. Kewenangan DPD untuk mengajukan rancangan undang-undang meningkatkan suara daerah dalam pembuatan kebijakan, tetapi seringkali tidak mendapatkan perhatian serius dari DPR. B. Dengan kemampuan mengajukan rancangan undang-undang, DPD dapat memperkuat otonomi daerah, tetapi hal ini berpotensi menimbulkan konflik antara kepentingan daerah dan nasional. C. Keterlibatan DPD dalam proses legislasi mempercepat pengambilan keputusan di tingkat pusat, namun dapat mengurangi akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya daerah. D. Pengajuan rancangan undang-undang oleh DPD menciptakan kesempatan untuk kolaborasi yang lebih baik antara pusat dan daerah, tetapi tidak selalu menjamin keseimbangan kepentingan. E. Kewenangan ini mendorong DPR untuk lebih responsif terhadap kebutuhan daerah, tetapi juga dapat menyebabkan tumpang tindih fungsi antara DPD dan DPR. Pasal 22 di ayat 1, Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Jawaban B, yang menyatakan bahwa dengan kemampuan mengajukan rancangan undang-undang, DPD dapat memperkuat otonomi daerah, tetapi hal ini berpotensi menimbulkan konflik antara kepentingan daerah dan nasional, adalah pilihan yang tepat. Kewenangan ini memberikan DPD kesempatan untuk lebih memperjuangkan kepentingan daerah dalam pembuatan kebijakan.
Namun, ada risiko bahwa penguatan otonomi daerah dapat menyebabkan ketegangan atau konflik dengan kebijakan nasional yang diambil oleh pemerintah pusat. Ini mencerminkan dinamika yang kompleks dalam hubungan antara pusat dan daerah, di mana kepentingan lokal dan nasional mungkin tidak selalu sejalan. 6. Dewan Perwakilan Daerah, DPD, ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan berbagai isu, termasuk otonomi daerah dan pengelolaan sumber daya. Apa pengaruh dari peran DPD dalam proses pembahasan ini terhadap efektivitas kebijakan dan representasi daerah di tingkat nasional? Partisipasi DPD dalam pembahasan undang-undang meningkatkan legitimasi kebijakan nasional, tetapi dapat menyebabkan keterlambatan dalam pengambilan keputusan karena banyaknya pihak yang terlibat. B. Dengan memberikan pertimbangan atas rancangan undang-undang, DPD berperan penting dalam memastikan bahwa kebutuhan daerah terakomodasi, tetapi tidak selalu memiliki kekuatan untuk mempengaruhi hasil akhir. C. Keterlibatan DPD dapat memperkuat otonomi daerah. Namun seringkali hal ini berpotensi menciptakan ketidakpuasan di daerah, jika aspirasi mereka tidak sepenuhnya terwakili. D. Partisipasi DPD dalam isu-isu seperti pajak dan pendidikan menciptakan sinergi antara pusat dan daerah, meskipun dapat menyebabkan tumpang tindih kewenangan. E. Dengan keterlibatan dalam berbagai isu, DPD mampu mengadvokasi kepentingan daerah secara efektif, tetapi ini seringkali dihadapkan pada resistensi dari DPR, yang memiliki kekuasaan lebih besar. Pasal 22D ayat 2, Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara, dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Jawaban B, yang menyatakan bahwa, dengan memberikan pertimbangan atas rancangan undang-undang, DPD berperan penting dalam memastikan bahwa kebutuhan daerah terakomodasi, tetapi tidak selalu memiliki kekuatan untuk mempengaruhi hasil akhir. Adalah pilihan yang tepat. Pernyataan ini menggambarkan bagaimana DPD berfungsi sebagai saluran untuk mewakili kepentingan daerah dalam proses legislasi. Meskipun DPD dapat memberikan masukan yang berharga dan mengangkat isu-isu daerah, kekuatan mereka dalam memengaruhi keputusan akhir di DPR seringkali terbatas. Ini mencerminkan tantangan yang dihadapi dalam memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat nasional, sekaligus menyoroti pentingnya peran DPD dalam representasi daerah. 7. Dewan Perwakilan Daerah, DPD, memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang terkait berbagai isu, termasuk otonomi daerah dan pengelolaan sumber daya. Bagaimana peran pengawasan DPD dapat mempengaruhi akuntabilitas pemerintah dan respons terhadap kebutuhan masyarakat? Pengawasan DPD meningkatkan akuntabilitas pemerintah dengan memberikan umpan balik yang konstruktif, tetapi mungkin tidak cukup efektif jika tidak ada tindakan lanjutan dari DPR. B. Dengan melakukan pengawasan, DPD dapat memastikan bahwa kebijakan pusat diimplementasikan dengan baik di daerah, namun hal ini dapat menyebabkan ketegangan antara pemerintah pusat dan daerah. C. Kewenangan DPD untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang menciptakan transparansi dalam pemerintahan, tetapi seringkali tidak diikuti dengan tindakan yang cukup untuk memperbaiki masalah yang ditemukan. D. Pengawasan yang dilakukan DPD berpotensi meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses legislasi, meskipun masyarakat seringkali kurang mengetahui hasil pengawasan tersebut. E. Keterlibatan DPD dalam pengawasan memungkinkan untuk mempercepat pengambilan keputusan, tetapi juga dapat mengakibatkan konflik kepentingan jika DPD tidak bersikap objektif. Pasal 22 di ayat 3, Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. Jawaban A, yang menyatakan bahwa pengawasan DPD meningkatkan akuntabilitas pemerintah dengan memberikan umpan balik yang konstruktif, tetapi mungkin tidak cukup efektif jika tidak ada tindakan lanjutan dari DPR, adalah pilihan yang tepat. Pernyataan ini menyoroti peran penting DPD dalam memberikan pengawasan yang dapat membantu meningkatkan akuntabilitas pemerintah. Namun,
Tanpa adanya tindak lanjut dari DPR, efektivitas pengawasan tersebut bisa terhambat. Ini mencerminkan pentingnya kolaborasi antara DPD dan DPR dalam memastikan bahwa umpan balik yang diberikan dapat berkontribusi pada perbaikan kinerja pemerintahan dan respons terhadap kebutuhan masyarakat. 8. Anggota Dewan Perwakilan Daerah, DPD, dapat diberhentikan dari jabatannya sesuai dengan syarat dan tata cara yang diatur dalam undang-undang. Apa dampak dari mekanisme pemberhentian ini terhadap integritas dan kinerja anggota DPD dalam menjalankan tugas mereka? A. Mekanisme pemberhentian yang jelas dapat meningkatkan integritas anggota DPD, tetapi juga dapat menimbulkan ketakutan yang menghambat mereka dalam mengambil keputusan yang berani. B. Dengan adanya prosedur pemberhentian, anggota DPD akan lebih bertanggung jawab terhadap tindakan mereka. Namun hal ini dapat mengakibatkan ketidakstabilan dalam kepemimpinan daerah. C. Pemberhentian anggota DPD dapat memperkuat akuntabilitas, tetapi juga dapat digunakan sebagai alat politik untuk menyingkirkan oposisi. D. Ketentuan mengenai pemberhentian dapat mendorong anggota DPD untuk lebih aktif dalam menjalankan tugas, meskipun mereka mungkin terpengaruh oleh tekanan eksternal. E. Prosedur pemberhentian yang transparan akan menjamin keadilan, tetapi bisa jadi tidak efektif jika masyarakat tidak terlibat dalam proses pengawasan. Pasal 22D ayat 4, anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang. Jawaban C, yang menyatakan bahwa pemberhentian anggota DPD dapat memperkuat akuntabilitas, tetapi juga dapat digunakan sebagai alat politik untuk menyingkirkan oposisi, adalah pilihan yang sangat tepat. Pernyataan ini mencerminkan dua sisi dari mekanisme pemberhentian. Di satu sisi, adanya prosedur pemberhentian yang jelas dapat meningkatkan akuntabilitas anggota DPD, mendorong mereka untuk bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka. Namun, di sisi lain, ada risiko bahwa mekanisme ini bisa disalahgunakan untuk kepentingan politik tertentu, seperti menyingkirkan lawan politik atau oposisi.